Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Bagaimana liburan kalian saat semester pertama kemarin? Semoga liburannya menyenangkan dan tak terasa kita sudah masuk kembali ke sekolah dan sudah memasuki semester 2. Oke, langsung saja untuk semester 2 ini kita sudah masuk ke tema 6 yaitu cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Oke, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pada tema 6 ini, yaitu pembelajaran 1 dan 2, di mana di pembelajaran 1 dan 2 ini ada 3 muatan pembelajaran, yaitu yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua, muatan IPA KD 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Dan yang ketiga yaitu muatan SBDP KD 3.2, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa mampu menjelaskan ciri-ciri puisi. Yang kedua, siswa mampu mengamati daur hidup hewan. Ketiga, siswa mampu menceritakan cita-cita mulianya kepada teman sebangku. 4, siswa mampu menyanyikan lagu sesuai tempo. 5, siswa mampu menentukan jenis rima dalam puisi. Dan yang terakhir, siswa mampu mencari informasi tentang metamorfosis hewan. Kita langsung masuk saja ke pembelajaran pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi ialah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang ia lihat, yang ia rasa, dan yang ia pikirkan menggunakan kata-kata. Untuk puisi di sini memiliki 2 ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki baris dan bait, dan yang kedua memiliki irama dan rima. Perhatikan puisi berikut, puisi dengan judul Cita-cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Nah, di sini adalah baris pertama dalam sebuah puisi. Yang kedua, aku pun bertanya-tanya. Yang di sini adalah baris kedua dalam puisi. Lalu, tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, di sini kita sudah masuk dalam bait puisi. Dan seperti kita lihat, puisi ini berirama sama, yaitu A. Jadi setiap baris bait puisi ini berakhiran A atau berakhiran dengan huruf A. Lalu di sini ada juga puisi Cita-citaku karya Gumantin R. Berbunyi, engkau menyapaku setiap pagi, tersenyum ramah menyambut kedatanganku, tidak pernah bosan menyemangati untuk selalu semangat menimba ilmu. Seperti kita lihat di sini, puisi ini berima berbeda, yaitu AB. Maka setiap baris bait puisi seperti yang kita lihat di sini yaitu berakhiran huruf I dan U, maka dinyatakan berima berbeda, yaitu menggunakan rima AB. Di sini ada juga puisi dengan judul Cita-cita karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa, aku pun bertanya-tanya mau jadi apa aku saat dewasa. Lalu bisa kita lihat di sini apa nama judul puisi tersebut.
Lalu siapa pengarang puisi tersebut? Berapa banyak bait puisi tersebut? Dan apa rima dari puisi tersebut? Seperti yang bisa kita lihat, untuk judul puisi yaitu judulnya adalah Cita-Cita. Dan untuk pengarangnya yaitu Frida karena karya. Lalu berapa bait? Untuk baitnya ada 3 bait. Seperti yang kita lihat di sini ada 3 bait. Dan yang terakhir, apa rima puisi tersebut? Rimanya adalah bisa kita lihat seperti di sini, yaitu A dengan akhiran huruf A. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Mengamati siklus makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, pertumbuhan itu adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Seperti kita lihat di sini yaitu ada pertumbuhan seekor kucing, yaitu yang pertama kita lihat anak kucing, lalu dia tumbuh menjadi seekor kucing muda, dan kucing muda pun suatu saat akan tumbuh menjadi seekor kucing yang dewasa. Lalu untuk perkembangan sendiri adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Seperti yang kita lihat juga di sini untuk perkembangan anak kucing yang pertama di sini dia karena masih kecil, mungkin karena suaranya masih terlalu belum keras. Lalu saat dia menjadi kucing muda, dia suaranya mulai agak lebih keras, dan saat dewasa suaranya pun semakin keras, dan itulah yang disebut dengan perkembangan. Ya, kita lanjut ya, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Seperti kita lihat pada melodi berikut, di sini terdapat angka 5, 7, 1, dan 2. Nada sol atau dengan dilambangkan dengan angka 5 dibunyikan selama 4 ketukan. Lalu nada si dengan lambang angka 7 dibunyikan selama 3 ketukan. Lalu nada do dengan lambang angka 1 dibunyikan selama 1 ketukan, dan yang terakhir di sini nada re dengan lambang angka 2 dibunyikan selama 2 ketukan. Masih pada muatan SBDP, menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk seperti yang kita lihat berikut di sini, pada angka 5 atau bunyi nada sol, terdapat bunyi panjang yang dibantu dengan lambang. Seperti yang kita lihat di bawah sini ada tanda lengkung, dan tanda lengkung ini dinamakan legatura atau berbentuk garis lengkung pada sebuah nada. Kita masih di pembelajaran 2, yaitu muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, menjelaskan ciri-ciri puisi. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Seperti yang kita lihat di sini ada 4 contoh. Yang pertama yaitu rima AB. Contohnya belajar giat setiap hari. Tanpa jemu tak kenal waktu. Semua kukerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Seperti yang kita lihat di sini akhirannya yaitu I dan U, maka ini adalah contoh dari rima AB. Lalu selanjutnya ada rima ABBA. Contohnya yaitu di karpet berjalan penuh gaya, berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Seperti kita lihat di sini berakhiran A, II, A. Maka ini adalah contoh dari rima puisi berakhiran A, B, B, A. Yang selanjutnya
yaitu rima AA BB. Contohnya, inginku memiliki suara yang merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk handai taulan dalam sebuah pertunjukan. Seperti yang kita lihat di sini puisi ini berakhiran UU dan NN. Maka ini adalah contoh dari rima puisi berbunyi berakhiran AA BB. Lalu yang terakhir yaitu adalah rima AAAA. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi menjadi pilot sejati. Nah, di sini seperti kita lihat semua diakhiri dengan huruf I, maka ini adalah contoh dari rima puisi berciri AAAA. Oke, yang selanjutnya masih pada pembelajaran 2, yaitu muatan IPA KD 3.2 dan 4.2 mencirikan siklus hidup serangga. Terdapat 2 jenis siklus hidup serangga. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Seperti yang kita lihat contoh di sini yaitu metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Dia awalnya dia diulat terlebih dahulu, lalu kemudian telur dulu, kemudian ulat, lalu kepompong, maka dia akan berevolusi dan metamorfosis menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Lalu yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Yaitu metamorfosis sempurna ialah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Seperti yang kita lihat contohnya di sini pada metamorfosis belalang, yaitu kita lihat pertama telur, lalu nimfa 1, lalu nimfa kedua, lalu nimfa ketiga, dan yang terakhir yaitu dia menjadi seekor belalang dewasa. Oke, untuk tugas tematik kalian, yaitu yang pertama ada di buku pena 4C halaman 4, itu mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan lalu untuk selanjutnya yaitu buku tematik 4F halaman 7 mengerjakan nomor 1 dan 2. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.